Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang PCO2 gap. Jadi apa itu PCO2 gap? Nah, sederhananya PCO2 gap ini adalah selisih antar PCO2 yang ada di vena dengan PCO2 yang ada di arteri. Jadi PCO2 ini adalah tekanan parsial karbon dioksida. Jadi PCO2 gap adalah nilai dari tekanan parsial karbon dioksida di vena dengan tekanan parsial karbon dioksida di arteri. Fungsi dari nilai PCO2 gap. Jadi sebenarnya PCO2 gap ini itu fungsinya adalah untuk melihat perbandingan. Jadi dia melihat bagaimana perbandingan antara aliran darah global terhadap kebutuhan metabolisme tubuh. Nah, global ini maksudnya apa? Global itu adalah aliran darah di seluruh tubuh, baik itu di arteri maupun di vena. Nah, terus di sini kita lihat. Jadi bagaimana caranya secara teknis di lapangan? Bagaimana caranya kita mau melihat atau mengukur nilai PCO2 vena? Caranya adalah kita harus mengambil sampel darah di vena sentral. Biasanya melalui CVC kalau di ICU. Kalau PCO2 arteri, kita bisa ambil lewat arteri perifer. Jadi kita langsung ambil darahnya di arteri. Oke, sekarang kita lihat. Nah, aliran darah global itu kan sangat dipengaruhi oleh variabel yang namanya cardiac output atau curah jantung. Jadi kalau curah jantung tinggi atau curah jantung bagus, aliran darah juga cepat atau aliran darah juga bagus. Berarti secara tidak langsung bisa kita bilang bahwa PCO2 gap itu bisa mengukur atau bisa melihat bagaimana cardiac output, kondisi cardiac output, apakah jelek atau bagus. Nah, jadi dari sini hubungannya, bagaimana akhirnya PCO2 gap ini bisa digunakan untuk menilai cardiac output seorang pasien. Kita coba bahas secara skematis biar lebih mudah. Jadi anggaplah ini jantung. Kita bagi dua. Ini kanan, ini kiri. Terus anggap ini tubuh. Dan di atas sini kita punya paru-paru. Jadi kan hasil metabolisme tubuh zat-zat sisanya itu akan dibawa ke jantung kanan lewat vena cava. Terus jantung kanan akan meneruskannya ke paru-paru lewat arteri lewat vena lewat arteri. Jadi dari jantung kanan akan diteruskan ke paru-paru lewat arteri pulmonalis. Nah, terus dari paru-paru akan dibawa kembali ke jantung kiri. Dia akan dibawa lewat vena pulmonalis. Jadi jangan sampai tertukar ya. Terus dari jantung kiri akan dibawa ke seluruh tubuh lagi lewat aorta. Nah, vena cava ini kan membawa zat-zat sisa metabolisme tubuh. Jadi ketika tubuh bermetabolisme, dia tidak hanya menghasilkan energi, dia juga menghasilkan produk samping berupa karbon dioksida. Terus setelah sampai ke jantung kanan diteruskan lewat arteri pulmonalis untuk dibawa ke paru-paru. Berarti arteri pulmonalis juga adalah arteri yang kaya akan karbon dioksida. Nanti di paru-paru, karbon dioksidanya dibuang ke lingkungan dan ditukar dengan oksigen. Jadinya darah yang dibawa vena pulmonalis masuk ke dalam jantung kiri itu kaya oksigen. Begitu juga darah yang diteruskan oleh jantung kiri dengan menggunakan aorta ke seluruh tubuh itu juga adalah darah yang kaya akan oksigen. Nah, pada kondisi-kondisi di mana aliran darah tubuh melambat, seperti pada kondisi shock. Pada kondisi shock, otomatis kan aliran darah vena cava ke jantung kanan itu akan menurun. Begitu juga arteri pulmonalis ke paru-paru. Nah, otomatis akan ada penumpukan jumlah karbon dioksida di dalam vena cava. Akan ada terjadi peningkatan kadar karbon dioksida karena lambat karbon dioksidanya lambat dibawa ke jantung kanan untuk dibuang lewat paru-paru. Nah, disinilah penyebabnya kenapa nilai PCO2 gap itu bisa meningkat. Jadi kita
review kembali PCO2 gap tadi, rumusnya adalah PCO2 di vena dikurang dengan PCO2 di arteri. Jadi pada kondisi shock, karena karbon dioksida ini lambat untuk dibuang ke paru-paru, lambat untuk dibawa ke paru-paru akibat aliran darah yang melambat, otomatis nilai dari PCO2 di vena ini akan meningkat. Nah, kalau di arteri ini sebenarnya nilainya juga akan meningkat. Tapi kita lihat. Ini kan sebelum sebelum kita kan memeriksa untuk mengukur kadar tekanan parsial karbon dioksida di arteri kan kita ambil lewat lewat arteri perifer. Anggaplah di sini. Kita ambil lewat arteri perifer. Jadi kita baru ambilnya di sini. Tapi kita lihat, sebelum dia sampai ke arteri perifer, dia sudah lewat paru-paru. Otomatis karbon dioksida itu sudah sempat ditukar dengan oksigen. Jadi ketika dia sampai di arteri perifer, di arteri perifer dan di arteri di mana kita ambil darahnya untuk diperiksa, otomatis jumlah karbon dioksidanya tidak akan setinggi yang di vena, yang ada di vena cava ini. Kan vena cava itu tempatnya kita mengambil sampel darah vena untuk melihat nilai dari tekanan parsial vena. Nilainya kan akan berbeda. Karena di sini dia baru karbon dioksidanya itu baru diambil dari jaringan tubuh dan belum sampai ke paru-paru. Sedangkan kalau di sini di arteri perifer karbon dioksidanya itu sudah sempat dibawa ke paru-paru dan sudah sempat ditukar dengan oksigen. Sehingga jumlah karbon dioksidanya mungkin meningkat, tapi peningkatannya tidak akan seperti di vena. Atau bisa saja dia normal kalau fungsi paru-paru masih normal. Jadi kalau misalkan pun di vena banyak karbon dioksida, terus karbon dioksidanya lambat dibawa ke paru-paru. Tapi kalau fungsi paru-paru masih bagus, fungsi ventilasi masih bagus, otomatis karbon dioksida itu masih bisa dibuang keluar lewat paru-paru. Begitu dia sampai ke paru-paru walaupun lambat dan digantikan dengan oksigen. Nah, inilah yang menyebabkan muncul PCO2 gap. Jadi muncul rentang nilai yang tinggi dari selisih antara PCO2 vena dengan PCO2 arteri. Nah, normal itu di bawah 6 mmHg. Ini normal. Jadi pada kondisi-kondisi tidak normal adalah peningkatannya lebih dari atau sama dengan 6 mm Hg. Nah, ini biasanya kita jumpai pada kondisi-kondisi shock pada pasien ICU. Oke, mungkin sekian yang bisa saya bagikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.